Sot, selamat bersua kembali. Bagaimana kabar kalian, Sot? Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Oh ya, bagi kalian yang baru hadir, selamat datang di keluarga QC. Nah, pada pertemuan kali ini Chaps akan menceritakan film The Quiet yang disutradarai oleh Carlin Fever dan telah rilis pada tahun 2005. Kita lihat memang thumbnailnya sangat syahdu, Sot, tetapi cerita film ini jauh lebih seru dari sekedar menanam jagung, karena mengisahkan seorang gadis bisu tuli yang baru saja kehilangan orang tuanya. Dan karena hal itu ia diadopsi pada sebuah keluarga dan menyadari ternyata keluarga barunya menyembunyikan sebuah rahasia gelap dan berbahaya. Bagaimanakah itu? Kita semayangi filmnya, jangan dulu ke channel Selebriti. Sot, dipencet dulu dong tombolnya. Intro. Pertama-tama, Sot, kita akan melihat seorang gadis bernama Angel. Si Angel ini merupakan seorang gadis bisu dan juga tuli. Selain itu, kedua orang tuanya juga sudah meninggal sehingga ia diadopsi oleh teman ibunya yang bernama Krishda. Krishda sendiri mempunyai suami yang bernama Paul dan mempunyai seorang anak yang sangat cantik aduhai bernama Luna. Ya, karena si Angel mempunyai banyak kekurangan, kehidupannya di sekolah pun sangat berbanding terbalik dengan si Luna. Dimana Luna merupakan wanita idaman di sekolah tersebut, ya, karena ia cantik, bertubuh aduhai dan karismatik. Sedangkan Angel sama sekali tidak ada yang mau berteman dengannya sehingga ia lebih sering menyendiri di WC. Di sini Krishda memberitahu Luna dan temannya yang bernama Amy bahwa jangan selalu mengacuhkan ataupun membuli si Angel karena ia mempunyai masa lalu yang sangat kelam, dimana ayahnya baru saja meninggal sedangkan ibunya meninggal karena terkena penyakit kanker di saat Angel masih berumur 7 tahun. Ya, meskipun keluarga ini terlihat aman-aman saja, Sot, tetapi dibaliknya ternyata mempunyai sisi kelam, dimana ibu si Luna sudah lama kecanduan obat-obatan. Di sini Paul melihat istrinya tidak menyadarkan diri karena kebanyakan minum obat-obatan tersebut. Keesokan harinya, Sot, di sekolah Angel sedikit merasa bahagia karena telah menemukan teman bicaranya sesamanya orang disabilitas. Setelahnya Angel pergi bermain piano karena dibalik kekurangannya, Sot, ternyata ia mempunyai kelebihan yaitu sangat pandai memainkan piano. Di sini seseorang yang bernama Ryan tidak sengaja melihatnya sedang bermain piano dari balik pintu yang membuatnya kagum. Di rumah, pada saat sudah larut malam turun, tiba-tiba Angel merindukan ayahnya. Ia pun bangun lalu sandar di dinding sambil memeluk abu jenazah ayahnya. Hal itulah, Sot, yang selalu dilakukan Angel jika ia sedang rindu dengan ayahnya. Duh, kebayang gak tuh, Sot, jika kita di posisi si Angel? Nah, di saat ia sedang merenungi masa-masa bahagia bersama keluarganya, tiba-tiba ia ingin pipis. Di perjalanan menuju WC, secara tidak sengaja Angel melihat kejadian tak disangka-sangka, di mana ia melihat Luna sedang ditanami jagung oleh ayahnya sendiri. Waduh, parah nih bapak. Angel yang melihat kejadian itu langsung lari ke kamarnya dan seakan tidak percaya apa yang ia lihat barusan. Nah, di malam selanjutnya, Sot, Paul pun mendatangi Angel yang sedang tertidur, ya, untuk melakukan curhat dengan Angel, di mana ia memberitahu Angel jika dirinya sedang sakit dan merasa sangat stres dengan penyakit yang dialaminya. Keesokan harinya, Sot, saat rumah sedang kosong, Angel kembali bermain piano, ya, sebagaimana untuk menghibur dirinya sendiri. Ternyata Nina sedang melihatnya dan sangat kaget karena mendengar Angel sedang bernyanyi. Di sini Luna mengetahui, Sot, jika ternyata si Angel ini tidak bisu dan tidak tuli. Ia hanya berpura-pura cacat setelah kematian kedua orang tuanya, entah dengan maksud apa ia melakukan hal tersebut. Keesokan harinya di sekolah, Luna pun makan bersama Angel. Di sini Luna berkata jika ia akan membunuh ayahnya sendiri karena ia sangat membencinya, tetapi ia mencintai ayahnya di saat dirinya sedang ditanami jagung. Angel yang mendengar hal itu tentunya agak sedikit merasa geli, Sot. Luna juga berkata jika ia akan membunuh ayahnya menggunakan senjata milik ayah si Amy. Nah, pada saat proses belajar mengajar sudah selesai, lagi-lagi Ryan melihat Angel yang sedang bermain piano, lalu ia masuk ke dalam dan
mendekatinya, tetapi Angel malah pergi. Nah, di malam harinya Sot, dengan penuh jiwa keberanian, Ryan mendatangi rumah Luna untuk menemui si Angel. Secara kebetulan, Amy juga tiba-tiba datang dengan membawa senjata ayahnya. Setelahnya, Luna dan Amy pun bersantai di kamar, sementara Angel dan Ryan sedang keluar ke salah satu kafe untuk belajar bareng. Di sini, Ryan juga berkata jika dirinya harus lebih giat belajar agar bisa mendapatkan beasiswa. Balik lagi ke Luna. Di sini ayah Luna datang dan menyuruh Amy untuk segera pulang Sot karena jagungnya lagi tegang. Luna yang mengetahui jika ayahnya sedang meminta jatah pun langsung menyuruh Amy untuk pulang. Ya, tentu saja Amy langsung pergi dengan perasaan kesal karena merasa diusir. Tahan Sot, kita beralih ke Angel dulu. Di sini Ryan sedang merayu Angel Sot karena ternyata ia menyukainya, tetapi Angel malah kepikiran dengan Luna yang akan menembak ayahnya sendiri di rumah. Angel pun langsung pulang meninggalkan Ryan sendirian untuk mengambil senjata yang telah dibawa si Amy. Nah, pada saat sampai di rumah, Angel pun langsung mencari senjata itu. Ternyata Sot, yang dibawa si Amy bukan senjata melainkan video bocep. Anjrit. Setelahnya, Angel lagi-lagi melihat Luna sedang ditanami jagung oleh si Paul, dan dengan sengaja ia memecahkan patung hiasan agar si Paul dapat melepas jagungnya yang sementara tertanam. Mereka berdua pun langsung keluar dari kamar dan merasa sangat jengkel dengan si Angel karena penanaman mereka belum selesai. Keesokan harinya Sot, dengan wajah penuh keseriusan, Luna lagi-lagi bilang ke Angel jika ia ingin membunuh ayahnya sebagaimana untuk mengakhiri ini semua. Di sekolah, pada saat Ryan selesai bermain basket bersama teman-temannya, Angel menariknya ke pinggir kolam. Di sini Ryan sangat peka dengan suasana dan kondisi sehingga mengajak Angel untuk bermain. Angel pun siap dan ia membuka bajunya lalu bermain bibir selama 1 menit. Sementara di rumah, Luna terus-menerus digoda oleh si Paul karena jagungnya lagi tegang Sot. Tetapi Luna tidak siap untuk sekarang. Ia pun mencari cara agar si Paul tidak dapat menanam jagung lagi dengannya. Alhasil Paul malah menyerempet masuk pada saat Luna sedang menyetrika. Di sini Luna menyuruh Paul untuk menutup matanya di atas kasur agar bisa membunuhnya menggunakan setrika panas yang ia sedang pegang. Tetapi pada saat Luna ingin menempelkan setrika itu di wajahnya, Paul tiba-tiba bilang bahwa aku sangat mencintaimu. Luna pun jadi lulu dan tidak jadi menyetrikanya. Setelahnya Luna membohongi Paul jika dirinya telah hamil dan meminta uang aborsi. Paul pun mengiyakan agar supaya rahasia mereka tidak diketahui oleh siapapun. Setelahnya Luna pun memberitahu Angel jika dirinya telah membohongi Paul bahwa ia telah hamil. Hal itu dilakukan agar si Paul tidak lagi menanaminya jagung. Nah, pada saat mereka selesai berdandan dan siap-siap untuk ke acara dansa sekolahnya, tiba-tiba Paul datang dan menghadang si Luna lalu membawanya masuk ke dalam kamar. Di sini Paul memarahi Luna Sot karena ia mengetahui bahwa dirinya telah dibohongi, dan karena ia mengetahui Luna tidak hamil, ia pun lagi-lagi memaksanya untuk menanam jagung. Tetapi Luna menolak dan terus meyakinkan si Paul bahwa dirinya sedang hamil. Sementara Angel sedang bermain piano di luar sambil menunggu Luna. Tetapi ia tiba-tiba kaget mendengar suara jeritan Luna yang sedang dipaksa oleh ayahnya sendiri. Mendengar hal itu, Angel pun langsung mencabut senar piano lalu masuk ke dalam kamar. Sementara Paul masih bersusah payah mencari lubang si Luna. Tanpa berpikir panjang, Angel pun langsung mengait leher si Paul dari belakang yang membuatnya hampir tewas. Tak lama kemudian, tiba-tiba ibu Luna datang, tetapi ia sama sekali tidak kaget melihat kejadian tersebut Sot, ya karena sudah miring akibat obat-obatan. Setelahnya, Angel dan Luna pun meninggalkan mereka berdua yang sedang terpuruk menuju acara dansa sekolahnya. Di sini situasi kini terbalik Sot, di mana Angel sedang asik berdansa dengan Ryan, sementara Luna sedang merenung di dalam WC. Di sini Angel juga menceritakan semuanya kepada Ryan bahwa dirinya tidak tuli dan tidak bisu. Melihat hal tersebut, Ryan pun sangat kaget lalu pergi meninggalkan Angel sendirian. Setelahnya Angel dan Luna pun kembali ke rumah dan terkejut melihat banyak sekali polisi yang sedang menangkap ibunya. Sebelum ibunya dimasukkan ke dalam mobil, ia memberitahu Luna jika dirinya ditangkap karena telah membunuh Paul akibat sudah tidak tahan melihat perbuatannya yang sangat brutal dan kasar. Di akhir cerita Sot, kini Angel dan Luna tinggal berdua di rumah tanpa seorang ibu yang sering meminum obat-obatan dan seorang ayah yang setiap malam ingin menanam jagung. Cerita Chaps pun selesai. Nah, apakah yang bisa kita petik dari film ini Sot? Tulis di kolom komentar. Selamat bersua kembali pada pertemuan selanjutnya.